Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisar Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan kita memasuki ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Atamuruna an-nas bil birr, di sini alif atamurun ini istifham al-inkar, pertanyaan untuk mengingkari wa ta'ajjub dan sesuatu yang mengherankan. Jadi apa yang setelahnya itu perkara yang diingkari, perkara yang sangat mengherankan. Atamuruna, bagaimana kalian memerintahkan. Jadi ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang Bani Israel. Bagaimana kalian memerintahkan manusia bil birr, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Al-Kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian itu termasuk orang-orang yang berakal? Di sini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, bagaimana kalian memerintahkan manusia untuk
berbuat kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka orang-orang tua mereka itu memerintahkan anak-anak mereka untuk beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kedudukan dan kehidupan dunia yang mereka kejar, mereka sendiri tidak mau beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat disebutkan seorang pemuda Yahudi yang dalam keadaan sakit menghadapi kematiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya dan menawarkan kepadanya untuk masuk ke dalam Islam. Maka apa kata orang tuanya? Ati' Abul Qasim, taat, ikuti Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam Islam, bersyahadat dan meninggal di atas keislamannya. Bersama dengan itu orang tuanya tetap Yahudi. Ini ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum. Wa di sini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir wa haliyah, wa antum dalam keadaan kalian membaca Alkitab. Di sini juga menunjukkan bahwa mereka itu tidaklah memerintah kepada kebaikan kecuali di atas ilmu, karena mereka membaca Alkitab, punya ilmu terhadap kitab Taurat. Wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Istifham di sini afala taqilun disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, istifham huna lit-tawbih, istifham untuk menunjukkan celaan, jeleknya perbuatan kalian. Afala taqilun, yakni afala yakul lakum aqlun, apakah tidak ada untuk kalian akal yang kalian bisa mengetahui kesalahan kalian? Itu maksudnya afala taqilun. Tidakkah kalian punya akal untuk bisa mengenal, mengetahui kesalahan kalian, jeleknya perbuatan kalian? Apa kejelekan yang mereka perbuat? Memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah,
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu, dan ista'inu, mintalah pertolongan pada semua urusan kalian, bisabri, dengan sabar, yakni bisabri 'alaiha, sabar di atas urusan kalian tersebut. Wassalat, dan solat, ibadah yang ma'ruf. Wa innaha, dan sesungguhnya, ha, ini ha, ada beberapa penafsiran kalangan ulama kita. Domir ha ini kembali kemana? Wa innaha, dan sesungguhnya dia. Ha ini kembalinya kemana? Sebagian ulama kita mengatakan wa innaha, ha kembali kepada as-salat. Dengan alasan kalau ada perkara-perkara disebutkan, kemudian setelahnya ada domir, maka domir itu kembali kepada yang paling dekat, yang paling terakhir disebutkan. Makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwa domir ha di sini kembalinya kepada as-salat. Ada juga yang mengatakan bahwa domir ha kembali kepada ista'inu, kembali kepada isti'anah. Wa innaha, dan sesungguhnya dia, kita pakai satu penafsiran yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kembali kepada as-salat. Dan sesungguhnya solat itu atau isti'anah lakabiratun, adalah perkara yang kabirah, ai asyaqqa, perkara yang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khashi'in, khusyuk, ai dalilina li amrillah, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini wasta'inu, maka mintalah pertolongan kalian dengan sabar. Sabar di atas urusan tersebut. Jadi di antara sebab keberhasilan sebuah usaha dunia ataupun usaha akhirat, kalau kita bisa bersabar di atas perkara tersebut, itu yang diinginkan. Ini yang pertama, harus bersabar di atasnya. Dan yang kedua dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, kana idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang kepadanya hazabahu amrun, ay ishtadda alaih, menghadapi perkara yang berat, maka Nabi segera melaksanakan sholat. Dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim,
yaitu wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa itu al-khashi'in? Alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yadhunnun. Yadhunnun di sini maknanya yakin. Jadi zon pada sebagian keadaan itu bermakna yakin, yaitu orang-orang yang yakin. Jadi di sini bukan zon dalam makna ragu. Di sini zon makna yakin, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ilaihi, hanya kepadanya raji'un, kembali pada hari kiamat, atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya segala perkara urusan mereka. Berkata penulis rahimahullah taala, syarhul kalimat, ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil bir. Al-bir lafzun jami'un likulli khair. Al-bir itu adalah kata yang mencakup semua kebaikan. Wal muradu huna al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wad dukhulu fil Islam. Dan yang diinginkan di sini dalam ayat atamuruna an-nasa bil bir, kata penulis, al-bir di sini yang diinginkan adalah keimanan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk dalam Islam. Berarti atamuruna an-nasa bil bir, apakah kalian memerintahkan manusia untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan manusia untuk masuk ke dalam Islam. Wa tansawna anfusakum. An-nisyan muqabilu dzikr wa huwa huna at-tark. An-nisyan itu lawan dari ad-dzikir, muqabil lawan dari mengingat. Wa huwa huna, dan di sini maknanya dalam ayat an-nisyan adalah at-tark, meninggalkan. Ini disebutkan penggunaan makna kata nasiyah dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna. Di antaranya muqabilatul dzikr, lupa, lawan dari mengingat, lupa, dan juga maknanya at-tark, meninggalkan. Seperti dalam ayat nasullaha fanasiyahum, mereka orang-orang kafir lupa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala nasiyahum. Nasiyah di sini bermakna at-tark, Allah tinggalkan mereka. Karena di ayat yang lain disifati Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa.
dalam ayat bukan maknanya lupa. Ketar, meninggalkan. Tilawatul kitab qira'atuhu wal kitabu huna at-Taurah allati bi aydil yahudi. Membaca kitab, tilawah yakni qira'ah, membaca. Dan kitab di sini jadi dalam ayat wa antum tatlunal kitab. Dan yang diinginkan di sini wal kitabu huna, dan kitab yang diinginkan di sini adalah kitab Taurat. Allati, yang ada di tangan orang-orang Yahudi. Afala taqilun, al-aql quwwatun batiniyah yumayyizu biha al-mar'u bainan nafi'i wad-dar was-salihi wal-fasid. Al-aql itu kekuatan batiniyah, kekuatan batin yang yumayyizu biha al-mar', yang seseorang membedakan dengan akalnya antara yang bermanfaat dan yang dor, yang berbahaya, antara yang baik mendatangkan kebaikan dan yang merusak. Itu dia bedakan dengan akalnya. Makanya di sini katakan tadi afala taqilun, istifham litawbih, pertanyaan yang didatangkan untuk mencela. Kenapa mereka sudah membaca Alkitab, punya ilmu terhadap Alkitab, maka dikatakan tidakkah kalian punya akal yang bisa kalian gunakan untuk membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mendatangkan kerusakan. Wasta'inu, isti'anah talabul auni lil qudrati 'ala al-qawli wal 'amal. Wal isti'anah, meminta pertolongan, bantuan lil qudrah, supaya mampu untuk 'ala al-qawli wal 'amal, mampu untuk berucap dan berbuat. As-sabr habsun nafsi ala ma takrahu. Sabar adalah menahan jiwa pada perkara yang dia tidak senangi, yang jiwa tidak senangi. Dan disebutkan sabar itu pada 3 hal. Bersabar menjalankan perintah, dan ini yang paling beratnya. Kemudian yang kedua, bersabar meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersabar dalam 3 hal ini. As-sabr ala ta'atillah, kemudian as-sabr an maksiatillah, kemudian as-sabr ala masaib. Al-khusyu' hudurul qalbi wa sukunul jawarihi. Al-khusyu' hadirnya hati dan tenangnya al-jawari, anggota tubuh. Wal muradu huna al-khudu'u lillahi wa ta'atu li amrihi wa nahyihi. Dan yang diinginkan di sini adalah ketundukan kepada Allah dan taat terhadap
perintahnya artinya melaksanakan perintah, wa nahyihi dan larangannya artinya meninggalkan larangannya. Yadhunnun dalam ayat yang ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yadhunnun yuqinun. Nah, ini telah kita sebutkan tadi. Makna yadhunnun di sini adalah yuqinun, mereka yakin. Mulaqu rabbihim, berjumpa dengan Rabb mereka, bil mauti, dengan kematian, raji'una ilaihi yaumal qiyamah, mereka akan kembali kepadanya pada hari kiamat nanti. Makna ayat yan'il haqqa tabaraka wa ta'ala fil ayatil ula ala ulama Bani Israil amruhum ba'dul Arab bil iman bil Islam wa nabihi sallallahu alaihi wasallam wa yatrukuna anfusahum fala ya'murunaha bidzalika wal hal annahum yaqra'una at-Taurah wa fiha ba'tsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amru bil imani bihi wa ittibaihi wa yuqri'uhum apa dari situ dalam cetakannya sebelumnya wa yuqri'uhum, ya, mubikhan lahum biqawlihi afala taqilun idil aqilu yusbiqu ilal khairi summa yad'u ilaihi. Makna ayat yang ke-44, yan'il haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menyampaikan kebenaran dalam ayat yang ke-44 kepada ulama-ulama Bani Israil, atau bisa bermakna Allah mencela keadaan ulama-ulama Bani Israil. Apa itu? Kenapa mereka dicela? Amruhum bi ba'dil Arab, perintah mereka, yakni Bani Israil, kepada sebagian Arab, sebagian orang-orang Arab. Apa perintahnya? Dengan keimanan terhadap Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita sebutkan tadi, bahwa sebagian dari mereka memerintahkan manusia untuk beriman kepada Islam, masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatrukuna anfusahum, dan mereka meninggalkan diri-diri mereka. Fala ya'murunaha, mereka tidak memerintahkan dirinya untuk masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hal, dan dalam keadaan annahu, mereka yaqra'una at-Taurah, membaca kitab Taurat, wa fiha, dan di dalam kitab Taurat, ba'tsun Nabi, itu telah disebutkan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal amru bil imani bihi,
Dan dalam kitab Taurat juga ada perintah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'uhu, dan mengikutinya. Karena itu diikuti pengikutan, celaan untuk mereka. Orang-orang Bani Israel, afala taqilun, afala taqilun, tidakkah kalian memiliki akal? Idil al-aqil, karena orang yang berakal itu terdahulu kepada kebaikan, dia yang terdepan. Summa yad'u ilaihi, kemudian dia panggil orang lain kepada kebaikan itu. Jadi dia yang terdepan, itu orang yang berakal. Makanya dikatakan kepada mereka, tidakkah kalian itu berakal? Sudah membaca Alkitab, sudah paham ada perintah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tetap tidak beriman. Dia hanya perintahkan orang lain untuk beriman, dia sendiri tidak beriman. Makanya orang yang banyak memerintahkan orang lain kepada tauhid, kepada kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, ini sama saja orang yang tidak berakal. Afala taqilun. Wa fil ayati tsaniyah wa tsalitsah, yakni pada ayat 45 dan 46, yursilullahu ta'ala Bani Israil ila al-isti'anati bis sabri was salah hatta yaqdiru ala muwajahatil haqiqati wat tasrihi biha wa hiya al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wad dukhulu fi dinihi. Dalam ayat 45 dan 46, yursilullahu ta'ala, Allah memberikan petunjuk kepada Bani Israel, kepada Bani Israel diberi petunjuk, diberi jalan. Apa itu? Ilal isti'anah, kepada al-isti'anah. Jadi wasta'inu, diberikan jalan. Dengan apa? Bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Ini petunjuknya. Hatta, sampai yaqdiru, dia mampu ala muwajahatil haqiqah, untuk menghadapi hakikat. Bagaimana dia berlaku menghadapi hakikat tersebut? Apa hakikat yang diinginkan? Al-iman bi Muhammad wal dukhul fil Islam, sebentar disebutkan. Wat tasrihu biha, dan dia mentasrih dengannya. Dia mampu ucapkan kalimat itu, kalimat keimanan, dan dia masuk di dalamnya, dia tampakkan. Kapan dia bisa mampu? Kalau dia isti'anah dengan sabar dan salat. Wa hiya al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dukhulu fi dini, dan dia adalah yang diinginkan di sini muwajahatil haqiqah wa tasrihi biha, itu adalah al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agamanya. Jadi ini petunjuknya. Wahai kalian Bani Israel, kalian bisa mampu tampakkan keimanan dan keislaman kalau kalian menempuh jalan ini, as-sabar dan salat. Thumma yu'allimuhum anna hadhihi al-muwajahah su'batun syaqqatun 'ala an-nafsi la yaqdiru 'alayha illa al-mukhbituna li rabbihim al-muqinuna bi liqa'i Allahi wa ruju' ilaihi. Kemudian Allah ajarkan kepada mereka bahwa
Apa yang akan dia hadapi ini itu adalah perkara yang berat atas jiwa. Su'bah, syaqqah itu berat. Berat. Tidak ada yang mampu, la yaqdiru alaiha, tidak ada yang mampu atasnya. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan maksiat, karena kalau sudah masuk ke dalam Islam, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tinggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaannya yang jelek. Karena itu ini perkara yang berat terhadap jiwa, apalagi sudah amalan yang sudah lama dia lakukan, kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. La yaqdiru alaiha, tidak ada yang mampu atasnya, illa kecuali al-mukhbitun. Al-mukhbitun itu al-khulu', orang yang tunduk li rabbihim, kepada Rabb mereka. Al-muqinun, yang mereka yakin bi liqa'illah, dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ruju'u ilaihi, dia juga yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul ayat, hidayah ayat, pelajaran-pelajaran yang diambil dalam ayat ini, mulai dari ayat 44 sampai 45 dan 46. Yang pertama, qabuhu suluki man ya'muru ghairahu bil khairi wa la yaf'aluhu. Jeleknya, tercelanya jalan orang yang memerintahkan selainnya dengan kebaikan dan dia tidak melakukannya, dia sendiri tidak melakukannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Yang kedua, as-sayyi'atu qabihatun wa kaunuha min 'alim ashaddu qabahan. Kejelekan itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang qabih, yang jelek. Perbuatan dosa itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek. Wa kaunuha, dan keadaannya, keadaan as-sayyi'ah, min alimin, dari orang yang punya ilmu, asyaddu, itu keadaannya lebih jelek lagi. Jadi kalau ada orang awam melakukan suatu dosa, itu adalah kejelekan. Tetapi kalau orang yang punya ilmu yang melakukan dosa, itu kejelekannya lebih besar. Itu yang diinginkan. Kenapa? Dalam ayat tadi disebutkan, wa antum tatluna al-kitab, punya ilmu. Di akhirnya disebutkan afala taqilun. Jadi man ya'lamu laisa kaman la ya'lam. Orang yang punya ilmu, yang mengetahui, tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Ini sudah pernah berlalu bersama kita dalam Miftah Darus Sa'adah, penjelasannya, bahwa orang yang berilmu itu kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak punya ilmu.
Dan juga sebaliknya, ketika orang yang berilmu itu melakukan dosa, itu hinanya jauh lebih hina dibandingkan orang yang tidak punya ilmu melakukan dosa. Seperti di sini, as-sayyi'atu qabihah wa kaunuha min alimin asyaddu qabahan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul isti'anati ala si'abil umuri wa syaqiha bis-sabri was-salat. Id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Disyariatkannya untuk beristi'anah, minta pertolongan atas beratnya urusan, beratnya perkara, beratnya urusan. Apa isti'anahnya? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar di atas perkara tersebut. Kalian disebutkan, berikan contoh oleh sebagian ulama kita, ketika melakukan suatu urusan, satu perkara, pasti menghadapi perkara di dalamnya hal-hal yang memberatkan. Kalau kita tidak bersabar di atasnya, artinya kita tinggalkan, maka tentu kita tidak akan mendapatkan hasil karena sudah meninggalkan urusan tersebut. Kapan bisa berhasil? Kalau bisa bersabar menghadapi beratnya urusan tersebut. Bisa sabar. Wassalah, dan dengan sholat. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun ay istadda alaihi amrun, kalau beliau datang padanya perkara-perkara yang berat, faza'a, Nabi segera melaksanakan sholat. Ini ada riwayat disebutkan di catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang keempat, fadilatul khusyu'u lillah wa tatamunu lahu. Wa dzikrul maut wa ruju' ila Allah Ta'ala lil hisab wal jaza. Keutamaan senantiasa khusyuk kepada Allah dan at-tatamun, yakin kepadanya, dan senantiasa mengingat kematian dan mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lil hisabi, untuk dihitung dan diberi balasan. Ini beberapa pelajaran hidayah dalam ayat disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini disebutkan masih ada hubungannya dengan Bani Israel, namun ini sudah masuk dalam, ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Tentunya ini adalah petunjuk, pelajaran untuk kita semua. Kalau ada di dalamnya perkara yang Allah celah, maka kita tinggalkan. Allah larang, kita tinggalkan. Kalau ada di dalamnya perintah, karena itu adalah perkara yang terpuji, maka itu adalah perintah untuk kita, untuk senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.